Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Mujad MA selaku pengampu dosen mata kuliah studi hadis serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin memaparkan makalah saya dengan judul Hadis Dhaif dan Kedudukannya dalam Pandangan Ulama. Sebelum kita membahas tentang masalah tersebut, saya akan mengulas tentang latar belakang terlebih dahulu. Karena manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbeda dengan makhluk ciptaan yang lainnya. Manusia diberi akal dan pikiran untuk berpikir tentang kehidupan dunia dan akhirat dengan berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran adalah kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia di muka bumi ini. Al-Quran ini berbahasa Arab dan tertulis dalam mushaf. Al-Quran juga disebut sebagai Alkitab, Al-Furqan, Al-Dzikir, dan Al-Huda. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa besar sekaligus menyatakan kedudukannya bagi penghuni langit dan bumi. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan bersumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis. Umat Islam diharapkan menjalankan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Jika umat Islam mengalami suatu masalah, mereka akan kembali kepada ketentuan hukum yang ada pada Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Hadis merupakan perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan dan segala keadaannya, karena Al-Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, di mana Al-Hadis merupakan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Pada zaman Rasulullah masih hidup, para sahabat dapat mengambil hukum-hukum Islam dari Al-Quran yang mereka terima dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dasar dari kedudukan Al-Hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran adalah tertera pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan perintahmu, lalu jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah sesuatu itu kepada Allah dan Rasul. Jika kamu betul-betul beriman kepada Allah dan hari kemudian, itulah yang paling baik dan yang paling baik akibatnya. Sedangkan pembagian Al-Hadis itu sendiri dilihat dari aspek kualitas, diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hadis makbul dan hadis mardud. Apa itu hadis makbul? Hadis makbul adalah hadis yang dapat diterima sebagai hujah serta dapat dijadikan landasan hukum. Adapun makbul itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Yang kedua yaitu hadis mardud. Apa itu hadis mardud? Hadis mardud adalah hadis yang tidak dapat dijadikan sebagai hujah ataupun dalil. Biasanya dia disebut
dengan hadis dhaif. Untuk itu, di makalah ini saya akan membahas lebih lanjut tentang apa itu hadis dhaif. Adapun masalah yang terjadi di makalah ini yaitu apa pengertian hadis dhaif, apa saja tingkatan hadis dhaif, dan bagaimana kehujahan hadis dhaif, bagaimana hukum meriwayatkan hadis dhaif, dan contoh-contoh hadis dhaif dan ilatnya. Tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui dan memahami pengertian hadis dhaif itu sendiri, mengetahui apa saja yang termasuk hadis dhaif, mengetahui bagaimana menghujah atau kehujahan hadis dhaif, mengetahui bagaimana hukum meriwayatkan hadis dhaif, dan yang terakhir mengetahui contoh-contoh dan ilatnya hadis dhaif. Adapun pengertian hadis dhaif itu sendiri. Hadis dhaif, hadis yang tidak dapat disyarat sahih dan tidak pula didapati syarat hasan. Menurut bahasa adalah lawan dari kata kuat. Dhaif ada dua macam, yaitu lahiriah dan maknawiyah. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah maknawiyah. Menurut istilah adalah hadis yang di dalamnya tidak didapati syarat hadis sahih dan tidak pula didapati hadis hasan. Adapun macam-macam tingkatan hadis dhaif, di antaranya yaitu hadis matru', hadis mungkar, hadis mu'allal, hadis mudrad, hadis maqlub, hadis muttarab, dan hadis maudhu'. Sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana tentang meriwayatkan hadis atau berhujah dengan hadis dhaif, lebih baik kita mengerti terlebih dahulu apa itu makna dari definisi hujah. Hujah, makna hujah dalam bahasa Arab adalah istilah yang banyak dipakai di dalam Al-Quran dan literatur Islam, yang bermakna tanda, bukti, dalil, argumen, atau argumentasi. Hujah adalah bukti absah sebagai landasan bahwa argumentasi tersebut bisa diterima oleh banyak khalayak. Ada dua macam hujah yang dapat menjadi dasar argumentasi, yaitu hujah nakliyah dan hujah akliyah. Apa itu tentang hujah nakliyah? Hujah nakliyah yaitu berisi argumentasi dan dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kebenaran hujah nakliyah ini bersifat mutlak atau qat'i atau pasti. Artinya, jika disampaikan hujah nakliyah, maka seorang muslim harus menerima argumentasi tersebut karena berasal dari wahyu Allah. Setiap hal yang berasal dari Al-Quran dan hadis dapat dijadikan hujah dalam perkara agama ataupun muamalah. Sedangkan hujah akliyah adalah argumentasi yang berdasarkan logika metodik. Artinya, jika menyampaikan argumentasi tertentu, seseorang menggunakan premis-premis rasional untuk meyakinkan orang lain. Misalnya dalam pembuktian keberadaan Tuhan. Hal ini dapat dijelaskan melalui hujah akliyah. Secara spesifik, suatu hal atau benda tidak dapat tercipta dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya. Demikian juga dengan keberadaan alam semesta ini. Keberadaan alam semesta ini merupakan bukti keberadaan Tuhan, sebab tidak mungkin alam semesta ini menciptakan dirinya sendiri, maka harus ada Tuhan yang menciptakannya.
Hukum meriwayatkan hadis dhaif. Para ulama memperbolehkan berhujah dengan hadis dhaif untuk keutamaan amal dengan memberikan 3 syarat, yaitu hadis dhaif itu tidak keterlaluan. Yang kedua, dasar amal yang ditujukan oleh hadis dhaif tersebut masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan. Yang ketiga, dalam mengamalkan tidak mengiktikadkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber dari Nabi Muhammad SAW, tetapi tujuannya ihtiyat atau hati-hati saja. Selanjutnya, bagaimana kehujahan hadis dhaif? Dalam berhujah dengan suatu hadis ialah memeriksa apakah hadis tersebut makbul atau mardud. Jika makbul, boleh berhujah. Kalau mardud, tidak dapat diiktikadkan dan tidak dapat diamalkan. Dan apabila ditemukan makbul, harus diperiksa apakah mu'aridnya yang berlawanan maknanya. Jika terlepas dari perlawanan tersebut, mukam atau dihukumi. Jika ada perlawanan, dikumpulkan antara keduanya atau ditakwilkan salah satu supaya tidak bertentangan dengan maknanya. Apabila tidak memungkinkan untuk mengumpulkan tapi diketahui yang terdepan, maka yang terdahulu kita tinggalkan. Yang kita pakai kita namakan nasik atau pengganti. Jika dipakai kita namakan nasik. Jika tidak mengetahui sejarah, kita berusaha mentajrihkan atau mendiskusikan salah satu, lalu kita ambil yang rajah, kita tinggalkan yang marjuh. Apabila tidak bisa ditarjihkan salah satunya, maka bertawakuflah. Selanjutnya yaitu contoh-contoh hadis dhaif dan ilatnya. Jadilah orang yang pandai atau pelajar atau pendengar ilmu atau pecinta ilmu, dan jangan menjadi yang kelima karena niscaya Anda akan binasa. Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa seorang boleh berpegang pada hadis ini untuk menumbuhkan semangat dan motivasi belajar. Namun di sisi lain tidak dibenarkan untuk meyakini bahwa ini ucapan Nabi Muhammad SAW, dan karena hadis ini tidak ada sanad dan perawinya. Demikian paparan makalah saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya menerima kritik, saran, dan tambahan demi kebaikan makalah ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.